Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilihnya kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, diberikannya kita nikmat iman dan Islam, diberikannya rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan hidayah ini senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada kita semua hingga akhir hayat kita. Dan tak lupa kita berniat untuk niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum bid dharain amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha al-ankabut wa hiya kulluha makiyatun ayatuha sab'un wa sab'una. Di antara surah-surah pula yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Ankabut. Al-Ankabut artinya Spiderman. Spider bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya kakabitak. Kakabitak. Kakabitak tuh bahasa Banjar, Pak, artinya laba-laba. Bahasa Inggrisnya kan spider. Jadi Al-Ankabut artinya surah laba-laba. Wahiyya kulluha makiyatun, surah Al-Ankabut ini termasuk daripada surah makiyah, yaitu surah yang turun di Mekah. Ayatuha sab'un wa sab'una, ayatnya ada 77. Wa kalimatuha sab'atu mi'atin wa samanuna kalimatan, kalimatnya berjumlah 780 kalimat. Wa hurufuha arba'atu alafin wa mi'atun wa khamsatun wa arba'una, ada 4145 huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anallahu a'lam. Arti alif lam mim, aku adalah Allah yang Maha mengetahui. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mengira manusia? Apakah menyangka manusia mereka akan dihindarkan daripada ujian di saat mereka mengatakan kami itu orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwasanya apabila seseorang sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, itu siap-siap mendapatkan ujian. Apakah manusia, kata Allah, menyangka mereka itu akan dihindarkan daripada ujian di saat mereka mengatakan kami itu beriman kepada Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanallahu alladhina sadaqu wal ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami uji orang-orang yang sebelum mereka. Tujuannya apa Allah Ta'ala menguji manusia? Fal ya'lamannallahu alladhina amanu nasadaqu, supaya nyata kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar di dalam imannya. Wal ya'lamannal kadzibin, dan supaya lebih nyata lagi orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ini memberikan pelajaran kepada kita bersama. Yang pertama, bahwasanya tidak mungkin orang yang mengaku beriman kepada Allah itu tidak diuji. Itu tidak mungkin. Sittatu khisalin manfa'al mu'minun al-faqra. Ada beberapa
perbuatan orang-orang beriman yang fakir, yang apabila mereka itu fakir, kata ulama kita, mereka akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ar-ridho bil faqri. Mereka itu ridho dengan kefakiran mereka. Kita perumpamakan arti ridho itu senang. Senang dengan apapun yang terjadi terhadap diri kita. Yang walaupunlah ujian itu termasuk sesuatu yang tidak disenangi seluruh manusia. Kesakitan atau apa jua pun yang dibalakan Allah Ta'ala kepada kita itu termasuk seluruh manusia tidak senang. Tapi paling minimal kita mencintai orang yang memberikan ujian tersebut. Contoh di dalam perkara dunia, kita ada penyakit di kaki kita atau di tangan kita. Kata dokter, supaya penyakit ini tidak menjalar ke sana kemari, tidak menjalar ke tempat-tempat yang lain, ini harus dioperasi. Ini harus diamputasi, harus dipotong. Memang awal mulanya kita kaget, oh kenapa harus dipotong? Ternyata untuk tidak menjalar penyakit tadi, supaya penyakit tadi berhenti sampai di situ saja, kata dokter ini harus dioperasi, harus diamputasi, harus dipotong. Nah, ini kan suatu perkara lah. Operasi itu sesuatu yang tidak disenangi manusia, karena menyakitkan. Entah disakitkan dengan cara dibuang daripada anggota tubuh kita, atau kita mendapatkan yang namanya efek samping. Itu semua manusia tidak menyenangi demikian. Namun setelah kita pikir-pikir, nah itulah akal manusia. Setelah kita pikir-pikir, ketimbang ketimbang penyakitku ini menjalar ke sana kemari, ketimbang penyakitnya ini terus berada di tubuhku, mending aja sudah aku ridho dipotong atau diamputasi tadi. Nah, setelah berpikir demikian, kita otomatis yang pertama, kita setelah diamputasi atau dioperasi dokter tadi, kita bergembira luar biasa, penyakit tadi sudah hilang daripada tubuh kita. Bukan sampai di situ, mahalnya berapa jua pun daripada biaya operasi kita keluarkan, sudah dikurangi anggota tubuh kita. Ternyata kita berterima kasih sama dokter, kita mengasih uang lagi sama dokter. Itulah yang namanya ridho. Jadi tidak mustahil, tidak mustahil. Setiap manusia tidak senang yang namanya kesakitan. Setiap manusia tidak senang yang namanya sesuatu yang hilang daripada anggota tubuhnya atau harta benda di dalam rumahnya. Itu semua manusia tidak senang. Tetapinya akal kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun sebelum penciptaan yang namanya kolam. Berarti ini lebih mulia ketimbang kolam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Akal kita lebih dahuluan diciptakan Allah Ta'ala 1000 tahun ketimbang kolam. Berarti akal ini sangat mulia. Karena untuk membedakan apakah ini datang daripada Allah yang membuat kita senang, apakah ini tidak. Itu yang pertama. Orang-orang beriman yang lagi fakir, mereka itu bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala, kata ulama. Yang pertama dia ridho. Bagaimana yang namanya ridho? Tidak mungkin kita ini bisa selalu ridho. Paling minimal kita memandang kepada orang yang menguji kepada kita. Paling minimal. Sehingga terciptalah yang namanya ridho. Sekalipun ujian tersebut sangat menyakitkan bagi diri kita, bahkan sampai kita kepikiran siang malam kepikiran terus. Nah, dengan adanya akal yang diciptakan Allah Ta'ala kepada diri kita, kita disuruh berpikir di sini. Bahkan di dalam sabda Nabi SAW, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sitina, khairun min ibadati sadah. Bertafakur sendiri, berpikir dengan sesuatu kejadian-kejadian yang telah terjadi kepada diri kita. Satu saat saja, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada kita beribadah 1 tahun. Yang kedua, orang fakir itu bisa dicintai Allah
dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Yang kedua yaitu izharu ta'affuf wa tajammuli wa la yuzhirul faqra wa saqwa li ghairillahi ta'ala, yaitu menampakkan kemuliaan diri, ta'affuf menjaga diri, wa tajammuli dan berelok-elok, wa la yuzhirul faqra wa saqwa, janganlah menampakkan kefakirannya dan pengaduannya kepada selain daripada Allah. Orang fakir ini diwajibkan supaya dia itu menjaga yang namanya kehormatan dirinya, tidak meminta-minta. Dan disuruhkan lagi watajammul, berelok-elok, supaya jangan dianggap miskin. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yuhibbul faqra al-muta'affif abal iyal. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti mencintai orang-orang fakir yang menjaga dirinya abal iyal, sedangkan dia punya tanggungan yang begitu banyak. Tidak mengadu-ngadu perkara rumah tangganya kepada orang lain. Aku udah cukup begini, nah kalau dihitung-hitung sebulan ini malah terhutang lagi, aku begini. Itu sangat dibenci Allah. Tetapinya bila kita sembunyikan, insya Allah cukup aja, insya Allah cukup aja. Yang ada boleh kita itu minta suatu jalan atau solusi bagaimana caranya supaya dapat pekerjaan, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau kita mengadu-ngadu masalah di dalam rumah tangga kita kepada seseorang, maka kita termasuk orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup gengsi inilah, gengsi berpenampilan miskin di hadapan orang kaya. Itu bagus. Gengsi berpenampilan miskin di hadapan orang kaya. Gengsi dengan segi apa nih? Segi positif. Tapi kalau orang itu yang namanya sombong kan beda. Sombong itu yang pertama tidak menyenangi orang lain, bahkan dia mengangkat dirinya ketimbang orang lain. Itu namanya sombong. Sedangkan kita gengsi menampilkan kefakiran kita, padahal hutang kita banyak. Kalau kita hitung-hitung nih, kalau dalam jangka misalnya 10 tahun tidak lunas-lunas karena kredit rumah misalnya. Tapi ada aja penampilan-penampilan yang seperti orang-orang yang memiliki harta. Kalau sudah hutangnya banyak nih lah, bahkan sampai 10 tahun misalnya kreditan rumah, berpakaian compang-camping misalnya, di hadapan orang-orang kaya selalu berpakaian yang tidak bagus. Lalu di sana nanti ada harapan di dalam hati, mudah-mudahan dikasihnya bonus-bonus. Nah, ini yang sangat dilarang di dalam agama kita. Biarkan kita miskin, namun kemiskinan kita tidak membuat diri kita itu sampai meminta-minta. Allah Ta'ala kata Rasulullah SAW sangat mencintai orang yang demikian. Banyak tanggungan. Bahkan di dalam sabda Nabi SAW lah ini hikmahnya. Inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala siyamun wala hajjun. Ada kata Rasulullah SAW dari sekian banyak dosa manusia itu ada satu dosa. La yukaffiruha salatun wala siyamun wala hajjun, yang tidak bisa dihapus melalui kita solat. Solat apa jua pun tidak bisa menghapus kata Rasulullah. Wala siyamun, berpuasa apa jua pun yang wajib ataupun yang sunat tidak bisa menghapus dosa tersebut. Wala hajjun, dan tidak pula haji kita. Padahal orang yang mabrur itu dosanya dihapus semua. Dihapus Allah Ta'ala. Tetapi ada satu dosa kata Rasulullah yang apabila dikerjakan manusia, solatnya tidak bisa menghapus dosa tersebut. Puasanya tidak bisa menghapus, bahkan sampainya berhaji beberapa kali pun tidak bisa dihapus. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang demikian itu bisa menghapus dosanya? Daikul ma'isyah,
yaitu kesempitan di dalam penghidupan keluarga. Sabar kita, maka itu termasuk daripada penghapus dosa yang tidak pernah kita ketahui masih ada di dalam diri kita. Jadi Allah Ta'ala menguji kita itu sebenarnya Allah Ta'ala ingin menyayangi diri kita. Entah kita dihapuskan dosa, entah Allah Ta'ala ingin meninggikan derajat kita. Nah, itulah hebatnya. Jadi semakin banyak ujian, semakin banyak orang tersenyum. Nah, semakin banyak tersenyum. Wa qala Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ma ahsanu tawadu al-ghani al-faqiri raqbatan li sawabillahi ta'ala wa ahsanu minhu tayrul faqri al-ghina siqatan billahi azza wa jalla. Sungguh kata Sayyidina Ali, sangatlah bagus, dipuji oleh syariat kita, kata Sayyidina Ali, tawaddu al-ghani 'alal fakir, tawaduknya orang-orang kaya terhadap orang fakir, rukbatan li sawabillahi ta'ala, dia itu gemar untuk mencari balasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsanu minhu tayra faqri 'alal ghani, dan bagus pula kata Sayyidina Ali, orang-orang fakir yang gengsi dirinya terhadap orang-orang kaya karena mengharapkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Gengsi kita meminta-minta, gengsi kita ke tempat orang kaya untuk meminta-minta, gengsi kita berpakaian compang-camping, berpakaian yang tidak bagus, nanti kita dinilai mau minta-minta ke sana. Yang walaupun misalnya telah isi dompet itu misalnya 10.000, buat aja di dalam dompet tadi kertas-kertas yang kosong kah, kertas-kertas koran kan adalah. Jadi kalau kita misalnya ke warung, ada yang mau bayari, kita lihat kan 10.000 tadi, nah, alhamdulillah masih tebal aja dompet. Ini tidak ini termasuk sesuatu perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidina Ali. Jadi gengsi kita supaya jangan sampai dikasih orang lain, itu termasuk daripada perkara yang disenangi oleh syariat kita. Tapi ini bukan sombong lah. Jadi gengsi yang seperti ini lah, ini bukan gengsi yang sombong. Beda misalnya orang sombong itu tandanya dua. Yang pertama menghinakan orang lain, dan yang kedua mengangkat dirinya daripada orang lain itu. Kamu itu masih tebalan dompetku. Nah, itu kan berarti mengangkat diri. Orang sombong dengan orang yang gengsi terhadap perkara akhirat itu beda. Orang sombong yang pertama dia menghinakan orang lain, nggak usah dibayari aja, nah dompetku masih tebal lagi aja, padahal isinya koran. Yang pertama dia mengangkat dirinya, yang kedua dia menghinakan orang lain yang mau membayari makanan yang dipesannya tadi di warung. Beda misalnya kita gengsi ini tadi, minta bayari tadi, gengsi dibayari, alhamdulillah ada aja, sampean aja, alhamdulillah kami cukup aja. Nah, kan kita ini tidak meninggikan diri kita. Kita menghindari daripada dikasih oleh orang lain. Nah, itu beda. Jadi sombong dengan gengsi kita, dengan kepakiran kita, itu sangat dipuji kata Sayyidina Ali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-ghaniyyu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa qala al-faqiru mithla dzalika lam yadrikul ghaniyyu lil faqir wa la anfaqa alaihi asyra alafi dirhamin wa kadzalika amalul birri kulluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang yang kaya, arti kaya ini kanlah berlebihan daripada sehari, apalagi sebulan, itu termasuk orang kaya sudah. Keperluan kita sehari misalnya 50.000, berlebihan 50.000,
berarti termasuk orang yang kaya. Apabila orang kaya itu, kata Rasulullah, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1 kali. Wa qala al-faqiru mithlu dzalika, dan orang fakir pun membaca seperti itu 1 kali juga. Lam yudhikhul ghaniyul lil fakir, maka tidak bisa menyamai pahala orang fakir ketimbang daripada orang kaya. Pahalanya beda. Orang fakir yang banyak beribadah sejumlah dengan orang kaya yang banyak ibadah, itu masih berlipat ganda orang yang fakir beribadah ketimbang orang kaya yang beribadah. Yang sangat dikhawatirkan, nilai yang sangat dikhawatirkan, sudah diri fakir, ke majelis taklim tidak mau, belajar mengaji tidak mau, mengharapkan orang lain, naudzubillah min dzalik. Sudah fakir lah, ke majelis taklim tidak mau menurut ilmu agama, lebih ketimbang nongkrong-nongkrong misalnya, apakah yang dikerjakan? Mengharap orang lain, belajar mengaji tidak mau. Kan double inilah, double kerugian. Rugi dunia sudah rugi, sudah fakir, di akhirat pun rugi juga. Walau anfaqa alaihi asyru alafi dirhamin, sekalipun bandingannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10.000 dirham bersedekah. Ini 1 dirham inilah, 1 dirham orang fakir. 1 dirham itu sekitar 4 gram perak, Pak. 4 gram perak. Jadi kalau 4 gram, kalau sekarang misalnya perak itu harga di pasar itu 30.000 kali 4, 120.000. Ini hitungan dirham dahulu. Nah, 124.000 orang fakir menyumbang sebanding dengan 10.000 dirham, 10.000 kali 4 gram orang yang kaya. Wa kadzalika amalul birri kulluh, dan demikian pula kata Rasulullah, seluruh amal kebaikan orang kaya dibanding dengan amalan kebaikan orang yang fakir, lebih menang kebaikan orang yang fakir. Nah, di situ rupanya Allah Ta'ala nih hendak memuliakan kita. Jadi jangan merasa sedih, kita masih banyak hutang, yang walaupun penampilan kita ini seperti penampilan orang kaya. Kita berdiam aja, ada tanggungan apa-apa, berdiam aja. Tampilkan kita merasa cukup. Supaya kita jangan sampai mengharap kepada manusia. Kalau minta jalan atau solusi pekerjaan itu tidak apa-apa. Tetapinya kalau masalah kesakitan di dalam rumah kita ceritakan sama orang lain, ini naudzubillah min dzalik. Jadi malaikat Jibril inilah pernah datang kepada Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini siang hari palah, wahai Yakub, itu kenapa mata sampean buta? Kenapa sampean tuh sampai bongkok begini? Jadi di antara nabi-nabi yang pernah bongkok, itu adalah Nabi Yakub alaihi salam. Ada seseorang bertanya kepada Nabi Yakub, kenapa sampean wahai Nabi Yakub sampean buta? Sampean bongkok lagi, sudah buta, bongkok lagi. Karena orang bertanya, Nabi Yakub mengatakan, mataku ini buta karena menangisi Nabi Yusuf alaihissalam. Badanku ini bungkuk, Nabi Yusuf alaihissalam. Badanku ini bungkuk karena sedih dipisah dengan Bunyamin, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Datang Jibril pada waktu itu juga. Datang Jibril, wahai Yakub, sampean ini Nabi. Kenapa sampean itu mengadu-ngadu kepada manusia? Jadi apa jawaban Nabi Yakub alaihissalam di dalam Al-Quran? Innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini cuma sekadar bercerita, kata Nabi Yakub. Dia bertanya, saya bercerita. Wa innama ashku bathi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku ini tetap mengadu suatu perkaraku, bathi wa huzni, kesusahanku, wa husni, dan rasa sedihku, ilallah, kepada Allah. Tapi kalau orang bertanya, aku jawab. Tapi aku tidak mau memulai
menceritakan perkara kesedihanku, kepakiranku, kekuranganku, bukan itu. Tapi karena orang bertanya, kata beliau, aku menjawab. Jadi beda orang yang mengadu perkara dirinya, kekurangan dirinya dengan bercerita itu beda. Disempat protes Jibril lah kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata setelah dilaporkan kepada Allah Ta'ala, itu adalah kekasihku Yakub alaihissalam. Jadi semua amalan kebaikan amalan kebaikan itu berapa puluh ribu lipat. Orang yang fakir dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Jadi kita ini yang merasa masih cukup ketimbang orang-orang yang tidak cukup, maka kita berlomba-lomba dengan cara bersedekah. Itu aja lagi jalan satu-satunya supaya mengimbangi masalah perkara akhirat. Fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba perkara akhirat. Jadi ayat yang kedua menceritakan apabila manusia itu banyak menyangka, apabila mereka itu sudah beriman kepada Allah, mereka ditinggalkan untuk diuji coba. Sedangkan dahulunya, orang-orang dahulu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala uji mereka supaya benar di hadapan Allah Ta'ala, mereka-mereka yang benar keimanannya, dan supaya benar-benar nyata orang-orang yang berdusta daripada agama. Di dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi memberikan pelajaran kepada kita bersama. Amah hasibal ladina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah menyangka orang-orang yang melakukan suatu amal jelek, sesuatu amal dosa, dia itu menyangka mereka tidak dibalas di dalam dunia? Sa'a ma yahkumun, sangatlah jahat apa yang mereka pikirkan. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiru anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghapus dosa-dosa mereka. Jadi kepakiran yang pertama, kepakiran itu bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dengan bukti apa? Allah Ta'ala melipat gandakan amal kita, sekalipun amal kita itu sama dengan orang-orang kaya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beramal soleh akan menghapus dosa mereka, dan Allah Ta'ala akan membalas kepada mereka amal-amalan yang paling bagus yang pernah mereka kerjakan. Yang ketiga, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu lanudkhilannahum fis solihin. Kami, kata Allah Ta'ala, akan memasukkan mereka itu termasuk golongan orang-orang soleh. Padahal kita ini bukan termasuk orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Tetapi dengan amal soleh itu kita termasuk, bisa dimasukkan Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang soleh. Nanti dikumpulkan dengan para nabi-nabi. Jadi sekalipun kita tidak setingkat dengan Nabi, sekalipun kita ini bukan termasuk daripada dzurriyyat wali-wali Allah Ta'ala, tapi kalau kita beriman dan beramal soleh, kita bisa dimasukkan Allah Ta'ala tergolong orang-orang yang soleh. Jadi berkumpul dengan para nabi, dengan orang-orang yang mati syahid. Ayat yang ke-10, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Pelajaran yang selanjutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada sebahagian manusia, kata Allah Ta'ala, dia mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi, apabila mereka itu diuji, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah, mereka menjadikan ujian manusia tadi seperti ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia lagi di ayat yang ke-11. Ada sebagian manusia lagi kata Allah mereka itu menyembah Allah ala harf, sekedar di tepi saja. Ada orang yang menyembah Allah, inilah. Ada yang beriman kepada Allah itu berimannya itu sekadar di tepi, di samping aja, tidak di tengah-tengah. Fa in asabahu khairun itma'an nabih. Apabila dia itu menerima suatu kebaikan, tenang hatinya. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajih. Tetapi apabila dia mendapatkan ujian, dia berbalik ke belakang, mencari penyebabnya. Bila ada kebaikan, wah, alhamdulillahnya banyak, Pak. Ini orang yang beriman di tepi, kata Allah Ta'ala. Ada sebagian manusia yang mereka itu beriman Allah harfin, mereka itu beriman di tepinya saja. Wa in asabahu khairun itma'an nabih. Apabila mereka itu mendapatkan kebaikan, mereka tenang hati mereka. Dan apabila mereka mendapatkan ujian, maka dia berbalik ke belakang, mencari-cari penyebab yang sehingga dia mendapat ujian tadi. Dicari-carinya sebab orang lain. Ini kalau tidak sebab kamu begini, tidak mungkin terjadi begini kan? Kamu tuh mau bagaimana sih? Wah, panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Jadi orang yang mengungkit-ungkit kesalahan orang, bahkan sampai mengadu ke orang lain, melaporkan ini begini, nah bagaimana pendapat kamu? Lalu orang lain terpengaruh. Ini tanda orang ini beriman di tepi, bukan di tengah-tengah. Apalagi yang kita laporkan ini misalnya termasuk orang-orang alim, orang-orang ulama, ini yang sangat bahaya. Siapa tahu kita inilah di waktu kita mengadukan seseorang tadi itu termasuk orang kekasih Allah. Lalu kita adukan kepada teman-teman kita adukan ke sini, adukan ke sini. Padahal yang bikin masalah itu diri kita. Cuma kita tidak terperhatikan aja, tidak terperhatikan. Jadi tanda orang yang beriman, berimannya bukan kokoh seperti berletak di tengah-tengah, kata Allah Ta'ala. Ada orang tuh yang beriman sekedar di tepinya saja. Apabila menerima kebaikan, tenang hatinya. Apabila menerima ujian, maka dia berbalik ke belakang, mencari-cari siapa penyebabnya. Nah, ini kebanyakan manusia, kata Allah Ta'ala. Itu pelajaran kita yang selanjutnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sedangkan Allah Ta'ala belum melihat nampak orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Jadi kata Allah Ta'ala, jangan menyangka hendak masuk surga kalau belum nyata kalian itu berjihad di dalam agama Allah dan bukan termasuk orang yang sabar. Baru dapat ujian sedikit mengeluh, lalu cari-cari penyebabnya, berarti ini bukan sabar orangnya. Jangan menyangka, jangan berharap, kata Allah, orang-orang yang aku nih ya banyak ujian sudah. Wah, pokoknya ujian apa juga sudah aku jalani. Selama puluhan tahun aku selalu mendapatkan ujian. Puluhan tahun mendapatkan ujian macam-macam. Makanya udah sampai kaya sampai sekarang. Aku bekerja di sini bangkrut, bekerja di sini bangkrut, macam-macam bangkrut itu sudah ku alami ujian demikian itu misalnya. Dan aku sering menyumbang misalnya. Janganlah, kata Allah Ta'ala, kalian itu menyangka bisa masuk surga selama Allah Ta'ala itu belum nampak melihat kalian itu berjihad di jalan Allah dan kalian itu belum nampak kesabarannya. Jadi bila belum ada sabar, belum pernah berjuang di jalan Allah Ta'ala, jangan sedikit juga pun, kata Allah Ta'ala, menyangka akan masuk surga. Itu beratnya kita telah, beratnya ujian hati kita.
Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablihim masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sedangkan telah datang kepada kalian orang-orang yang terdahulu, mereka itu mendapatkan kesusahan, kemudaratan dan ditimpa suatu bala sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW dan orang-orang beriman mengatakan mata nasrullah. Jadi batas akhirnya itulah kapan pertolongan Allah. Batas akhirnya kapan pertolongan Allah. Rasulullah menjawab ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala sangatlah dekat kepada kita. Jadi di dalam surah Al-Ankabut ini banyak pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kita bisa simpulkan pada malam hari ini. Yang pertama, bahwasanya manusia selama kita ini mengaku diri kita beriman kepada Allah, maka kita bersiap-siap menahan daripada hati kita apakah kita sabar ataukah kita akan mengeluh kepada manusia. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguji manusia. Menguji manusia itu yang pertama untuk menghapus dosanya dan yang kedua untuk meninggikan derajatnya. Karena dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kita. Ada satu dosa kata Rasulullah yang tidak bisa dihapus baik dengan sholat, dengan puasa ataupun dengan haji sekalipun, terkecuali orang itu mendapatkan kesulitan di dalam pencarian hidupnya, penghidupannya. Bekerja begini tidak sesuai, bekerja begini tidak sesuai, lalu puluhan tahun begitu aja, tapi kita sabar. Ternyata itu tadi menghapus dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dan dengan sebab haji. Idza talabtum minad dunya syai'an fata'sara 'alaikum wa idza talabtum minal akhirati syai'an fatasiru lakum fa'lamu anallaha ta'ala yuhibbukum. Apabila kalian itu mencari dunia kata Rasulullah, fata'saru 'alaikum, Allah Ta'ala mempersulit kalian. Wa idza talabtum minal akhirati syai'an, kemudian apabila kalian mencari yang namanya akhirat, fataisiru lakum, tetapinya dipermudah Allah Ta'ala bagi kalian. Fa'lamu anallaha yuhibbukum, ketahuilah Allah Ta'ala itu mencintai kalian. Bila mencari pekerjaan sulit, tetapinya apabila kita perkara akhirat sangat mudah, dipermudah Allah Ta'ala terus perkara apa aja pun. Kita mau mencari pekerjaan misalnya sulit lah, tetapinya kalau kita mencarikan pekerjaan orang lain sangat mudah, berarti kita termasuk orang yang dicintai Allah. Tapi kalau ini yang kita cari-cari, Pak, nanti ada yang mengomel ya, kamu tuh mencarikan kerjaan orang lain, kamu sendiri kok bekerja. Nanti ada yang mengomel begitu tak? Makanya kesakitan hati kita nih, Pak, perkara kita ini banyak mengeluh itu sebenarnya daripada awal mula kita tidur dan bangun tidur. Itu bala diberikan Allah Ta'ala, sakit hati, banyak pikiran perkara dunia, itu dikarenakan di awal tidur dan bangun tidur. Man asbaha wa dunya akbaru hammahu falaysa minal fi syai wa alzama qalbahu arba'a khisalin. Barang siapa yang bangun subuh, dengar azan bangun subuh tak? Wa dunya akbaru hammahu, sedangkan dunia itu lebih besar di dalam semangatnya. Ini azan, mendengar azan, mendengar azan. Ini semangat ke pasar misalnya, mau mencari barang jualan.
Kan dua pilihan nih. Kalau sholat nanti beli ikannya duluan orang yang bagus, tinggal yang busuknya. Beli sayur nanti kalau sholat subuh berjamaah nanti beli sayurnya yang sudah layu-layu. Kalau sholat subuh berjamaah ini nanti terlambat datang ke sana bisa habis stoknya. Ah, mendingan aku ke sana. Jadi bangun tidur pikiran itu lebih kepada dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala kata Rasulullah akan mencap hati seseorang tuh empat perkara. Itu gara-gara awal tidur, bangun tidur. Karena di saat kita hendak tidur palah, itu jiwa kita tuh sudah mulai tenang dengan Allah. Di saat bangun tidur, itu pun jiwa kita tuh tenang dengan Allah. Nah, di saat tenang-tenangnya jiwa kita dimasuki oleh perkara dunia, maka perkara dunia tadi yang akan menghantui kita. Yang pertama, hammun la yanqati'u anhu abadan. Jadi kata Rasulullah, bila orang tuh bangun tidur, lebih giat hatinya tuh kepada dunia ketimbang daripada panggilan sholat, maka yang pertama dibalakan Allah Ta'ala, hammun la yanqati'u anhu abadan. Duka cita yang tidak pernah putus-putusnya. Pokoknya bila ada sakit hati sedikit, menangis. Sakit hati sedikit, gagal perkara yang sepele aja, menangis. Kepikiran, mengadu kepada teman, aku ada masalah begini. Besoknya lagi ada masalah lagi, mengadu lagi. Itu namanya duka cita. Itu dikarenakan bangun tidur lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Dibalakan Allah Ta'ala duka cita yang tidak pernah putus-putusnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang tuh lah duka cita aja pikirannya lah, duka cita aja. Bagaimana mau menyelesaikan di dalam rumah tangga? Sedangkan dirinya sudah duka cita, bagaimana urusan di dalam rumah tangga? Makanya terjadinya cekcok itu karena kita ini sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu sebagai pemimpin atau orang yang paling kuat terhadap perempuan, secara berpikir kita lebih kuat, ternyata kita tidak bisa menahani daripada amarah atau emosi kita. Dikarenakan apa? Karena kita banyak pikiran. Kenapa kita banyak pikiran? Dikarenakan bangun tidur lebih kepikiran dunia ketimbang akhiratnya. Lalu duka cita terus. Wasaniyatu yang kedua, bala yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang bangun tidur langsung kepikiran dunia. Syuglun la yatafarragu minhu abadan. Kesibukan yang tiada putus-putusnya. Pokoknya sambung aja terus. Padahal kalau nanti aku nanti aja sudah ngerjakan pekerjaan kantornya. Yang penting aku duduk di majelis dulu. Aku tutup sudah toko. Yang penting aku malam ini ikut majelis. Ku tutup dulu pekerjaanku, nanti ku sambung nanti. Yang penting ada majelis. Tapi kalau orang yang sering bangun tidur langsung kepikiran dunia, lebih mementingkan dunia, maka dia akan disibukkan Allah Ta'ala. Yang kesibukan tadi itu tidak ada putus-putusnya, sambung terus. Nanti habis pekerjaan ini, aku habis ini hendak sholat, ternyata di waktu mau sholat datang tamu. Macam-macam perkara dunia ditawarinya, kita terlambat sholat sampai jam 11 malam. Mau sholat 11 malam, ketok lagi pintu orang. Assalamualaikum, wah ada tamu. Bicara dunia lagi tamu tadi. Sampai jam 12 malam, sampai jam 2 subuh. Lalu tidak sholat isya. Allah Ta'ala yang mengasihkan bala. Disibukkannya kita melalui perkara orang lain datang ke rumah kita. Padahal ibaratnya kewajiban kita bekerja misalnya 8 jam nih lah. Lalu selain daripada 8 jam itu untuk istirahat dan ibadah. Ternyata Allah Ta'ala ingin menyibukkan kita dengan perkara dunia kita. Dikarenakan kita dikasihkan bala Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita mementingkan dunia ketimbang akhirat. Yang ketiga, fakrun la yablughu gina abadan. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang lebih mementingkan dunia di saat bangun tidur, fakrun la yablughu ginan abadan. Orangnya selalu fakir, tidak pernah merasa cukup. Nah, ini bahaya.
Sudah berlebihan gaji masih lagi mencari orang lain. Padahal gaji cukup aja. Yang keempat, yang terakhir, amalun la yablughu muntahahu abadan. Selalu berangan-angan, yang angan-angannya itu tidak pernah terhenti selama-lamanya. Sambung menyambung ceritanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa istiqomah di dalam beribadah, di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khotimah dengan berkah kita selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW yaitu majelis ilmi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala sahbihi barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta al muqaddim antal muakhir. La ilaha illa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.